Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan Sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Nah, di video kali ini tuh aku mulai aktivitas aku setelah sholat subuh ya teman-teman. Nah, ini tuh mau beberes dulu di rumah mertuanya aku, karena kebetulan kami tuh mau cepet-cepet aja selesai untuk beberes, karena nanti kan untuk semua keluarga itu kemari gitu untuk sungkeman gitu, memaafkan gitu ya teman-teman. Biasanya lah pokoknya di hari lebaran pertama tuh ngumpul keluarganya tuh di sini. Jadi biar supaya dapet sholat Idul Fitrinya, ya udah habis subuh langsung aja beberes rumah gitu. Nah, setelah disapu-sapuin, diangkat tikarnya tadi, ini aku mau ngepel. Nah, ini aku siramin dulu, dan mertua aku itu mau ngantar lontong ke rumah saudaranya gitu ya, ke rumah adiknya, ke rumah adik iparnya gitu. Nah, ini aku pel-pel aja lanjut. Nah, untuk air pelnya itu cuman pakai air biasa, aku campur dengan mama lemon gitu teman-teman. Jadi biar supaya keset aja sih, karena ini memang kelihatan berdebu banget, jarang banget gitu mungkin untuk di bagian sini tuh dipel. Nah, ini setelah dipel aku tunggu sebentar nantinya biar supaya udah agak-agak kering, karena kebetulan aku tuh pelnya nggak aku basahin, cuman aku percik-percik air gitu aja sih teman-teman. Jadi biar supaya cepat kering gitu, biar supaya bisa langsung aku pasangin ambalnya ini. Nah, ini tuh masih ada bekas-bekas debu gitu di bawah ambal tadi, karena ambalnya kan aku gebar-gebarin. Jadi aku sapu-sapuin aja lagi sedikit. Nah, ini aku bentangin ambalnya. Nah, di sini tuh sapu-sapuin lagi di atas ambalnya, karena kelihatan ambalnya tuh kayak berdebu gitu. Jadi biar supaya lebih bersih, ya udah aku sapuin lagi. Setelah ambal ini aku mau pasangin tikar dulu, karena kan untuk ambalnya itu nggak cukup ya. Jadi ini selebihnya aku pasangin tikar. Nah, untuk ambalan yang masih diikat itu rencana nantinya mau dipasangin ambal untuk di luar. berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita teman-teman, kalau di tempat kalian itu sungkeman itu ada juga atau enggak sih, atau cuman maaf-maafan seperti biasa aja? Boleh sharing-sharingnya, klik di kolom komentar ya. Nah, jadi ini karena kegiatannya di kampung ya, seperti itu ya suasananya teman-teman, suasana kampung gitu. Tetapi suasana kampung itulah yang selalu kita rindukan setiap tahunnya, karena memang momen-momennya itu momen-momen kumpul keluarga gitu ya kan, apalagi di hari lebaran. Oke, di sini aku lanjut mau sapu-sapuin di bagian depan, dan aku pel juga, dan lanjut aku pasang-pasangin lagi di sini untuk si ambalan yang ada di luar ini. Jadi ini tuh di luar, nanti kan untuk bapak-bapak biasanya sih sukanya itu di luar gitu duduk-duduknya. Jarang banget itu di dalam, karena di dalam kebiasaan itu ya ibu-ibu, anak-anak gitu. Nah, ini udah selesai, gini aja sih untuk tampilannya dari luar. Nah, untuk di dalam juga udah selesai. Alhamdulillah. Di sini aku mau rapi-rapiin lagi untuk si gorden jendela. Ini mau aku ikat-ikatin dulu untuk semua gordennya, biar supaya lebih rapi, karena habis ini aku tuh mau mandi, anak-anak juga mau mandi. Kami tuh mau pergi sholat Idul Fitri.
Alhamdulillah ya teman-teman, untuk tahun ini tuh masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran rezeki, nikmat yang besar. Pokoknya alhamdulillah kali ya Allah, terima kasih atas segala rahmat dan hidayah-Mu yang Kau berikan kepada hamba dan keluarga hamba. Semoga kita semua ya teman-teman selalu diberikan Allah kelancaran rezeki dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke, udah selesai. Di sini aku mau makan lontong dulu. Karena sunnahnya teman-teman, kalau Idul Fitri itu makan dulu sedikit, boleh kue, boleh lontong, baru kita sholat. Itu sunnahnya yang aku baca ya teman-teman. Kalau Idul Adha itu terbalik, kita jangan makan dulu sampai setelah berkurban. Itu sunnahnya. Kalau misalnya nggak dilakukan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah ini ada lontong, ada rendang, ada sambal, ada toco, ada kerupuk, pokoknya lengkap lah ya teman-teman. Nah ini mie pagi baru dibuat, untuk mie-nya yang masak itu ibu dari suami aku. Nah ini kue timpan yang semalam kami buat, ini udah direbus, udah dikukus gitu ya. Nah ini singkat cerita, udah selesai mandi, udah ke masjid, ini lagi mau nunggu sholat. Ini masih ada sepatah dua patah kata dari masjidnya, penjaga masjid. Jadi mungkin apa aja yang mau dibaca saat niat sholat gitu. Pokoknya dikasih tahu lah ya sama kita semua, biar supaya mungkin kita yang udah lupa gitu bacaannya apa diingatkan lagi. Nah di sini tuh setelah selesai sholat Idul Fitri, kami tuh sempatin dulu untuk ziarah makam ke tempatnya kakek suami, sama nanti ke tempatnya atuknya aku gitu teman-teman. Pokoknya ke saudara kita yang udah berpulang ke rahmatullah ya, itu kita datengin, kita ziarahin. Karena ini mengingatkan kita juga bahwasanya kematian itu pasti datang kepada kita ya teman-teman. Jadi untuk kehidupan kita sehari-hari, kita perbanyaklah beribadah, menyebut nama Allah. Pokoknya selalu ingat Allah ya teman-teman, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Nah, setelah ziarah makam, di sini si adik Ubu dan Bang Hamam nih lagi menggambar nih, teman-teman. Lagi melukis gitu, karena kebetulan pengen banget ke Indomaret dan ternyata ada permainan permainan gitu. Dan mainannya itu yang dibeli lukisan, ya nggak masalah sih, lebih bagus ya bisa belajar. Nah di sini tuh udah kumpul keluarga, udah pada dateng dari saudara-saudara suaminya aku. Ada yang dari Pulau Sembilan, ada yang dari Berandang, pokoknya di daerah Besitang juga ada ya teman-teman. Jadi ini kumpul semuanya di sini. Nah ini tuh dimulai aja langsung acaranya sama suami aku. Ini suami aku mukadimah dulu, ngasih tahu gitu kan bahwasanya kesalahan apa, pokoknya inti-inti dari kehidupan kita lah ya teman-teman. Dilanjut lagi setelah mukadimah, baru acara sungkeman. Nah di sini tuh yang paling tua unyangnya anak-anak, neneknya dari suami, baru lanjut ibu ayahnya dari suami aku ya teman-teman, baru adik-adiknya gitu, baru kami sih yang anak-anaknya semua sama ipar-iparannya gitu. Pokoknya dari yang tertua gitu sampai yang termuda ya teman-teman. Nah untuk anak-anak itu kan masih nggak ngerti ya, jadi lari ke sana lari kemari gitu. Nah untuk si Dek Hubu itu anak aku satu, Dek Hubu itu udah tidur. Nah kalau Bang Hamam itu ada ya teman-teman, alhamdulillah tidaknya mengerusuhin acara ini. Nah ini tuh campur lah ya, ada yang serius, ada yang nangis, ada yang sedih, ada yang terharu gitu pas saat sungkeman. Nah ada juga yang bercanda gitu. Bahkan ibunya dari suami aku tuh bilang, iya ibu maafin, kalau misalnya ada uang gitu boleh nggak ibu pinjam don. Rasanya lucu ya kalau dengar kata-kata kayak gitu.
Di saat momen seperti ini tuh masih bisanya gitu untuk bercandaan. Lucu ya teman-teman. Nah ini tuh udah giliran aku sungkeman sama nenek, sama ayahnya dari suami aku gitu teman-teman. Pokoknya bergilir terus menerus gitu ya sampai yang termuda. Bisa-bisa ya. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira, Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis pada di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjalin. dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Nah, aku dan keluarga aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun 2024 ini apapun hajat dan niat baik kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Nah ini tuh udah mau selesai untuk sungkeman kepada orang-orang yang tertua. Nah dilanjut lagi nanti di sini aku dan suami aku tuh duduk ya teman-teman di sini. Karena kebetulan suami aku itu kan abang yang tertua gitu teman-teman. Jadi nanti adik-adiknya itu ya pada sungkeman sama kami gitu. Jadi berurutan. Nah ini tuh si bocil aku, si Bang Hamam itu berkelahi gitu teman-teman sama sepupunya gitu. Jadi ya udah nggak kepikir lagi sama aku gitu teman-teman. Nah lari sana lari sini gitu. Nah, tengok tuh itu tuh kayak gangguin sepupunya gitu, ambil bantal punya sepupunya gitu. Nah ini foto kami saat lebaran. Nah ini tuh Dek Hubu bajunya kebesaran gitu teman-teman. Oke dilanjut lagi. Ini tuh kegiatan mau silaturahmi ke tempat saudara suami aku yang ada di Aceh. Ini tuh di Aceh Utara ya teman-teman. Nah kalau misalnya daerahnya itu aku kurang tahu ya daerah mana, pokoknya nanti kami itu ada namanya ke Sawang gitu. Nah nanti tuh ada juga pergi ke puncak gitu. Nah ini tuh masjid yang ada di Aceh Utara. Ini tuh masjidnya cantik banget teman-teman. Suasananya itu suasana perdesaan ya teman-teman. Ini tuh masih banyak banget tanaman padi gitu. Jadi di sini mungkin mayoritas mereka itu sebagian petani, sebagian pengusaha gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya di Aceh itu ya seperti itu ya teman-teman. Suasananya itu masih banyak banget suasana pedesaan gitu. Pokoknya asri banget lah. Nah ini tuh kami jalan-jalan ke gunung ya. Jadi di sini tuh dia dingin, suasananya kayak di Brastagi gitu juga. Nah ini tuh adem, pokoknya enak ya teman-teman. Kemarin Bibesnya itu cantik banget, dia tinggi di atas gitu kafenya. Nah di bawahnya itu kayak jurang gitu, karena memang di atas gunung gitu sih.
Nah, ini tuh Dek Hubu di videoin kayak salpok gitu teman-teman. Mungkin karena saking senengnya ya kemari. Nah, ini tuh kabutnya cukup tebal banget gitu. Jadi ya nggak nampak untuk sebagian gunungnya. Nah, ini dia Puncak Hill Resto namanya. Jadi di sini tuh momennya cuman kebanyakan foto yang aku ambil. Jadi aku masukkan aja untuk sebagian fotonya kemari. Sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum.